tanah untuk pembangunan kepentingan umum itu ada 4 tahapan, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, yaitu dalam hal ini PUPR. Kemudian tahap persiapan yang dilaksanakan oleh tim persiapan dari Pemprov Jawa Barat. Kemudian nanti setelah Penlok, Bapak Ibu setelah menyetujui, menyepakati pembangunan jalan tol Depok Antasari, kemudian keluar Penlok, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, pada khususnya yaitu oleh Kanwil Jawa Barat. Jadi kami dari tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur di dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan. Jadi tahapannya adalah pemberitahuan rencana pembangunan. Jadi sekarang yang disebut dengan sosialisasi. Jadi menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa akan ada rencana pembangunan jalan tol Depok Antasari seksi 4. Itu yang disampaikan dengan maksud dan tujuan tadi seperti yang saya sampaikan. Itu seperti itu. Kemudian nanti setelah acara sosialisasi atau pemberitahuan awal, nanti akan dilanjutkan dengan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Jadi tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan, atau Pak Kades, bahwa Bapak dan Ibu diminta untuk membawa fotokopi yang terkait dengan kepemilikan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, ada fotokopi KTP, ada KK, ada bukti kepemilikan tanah, ada IMB, ada SPPT, rekening pembayaran listrik, telepon, dan PAM. Ini yang harus dibawa oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sesudah kita pendataan awal, nanti akan ada konsultasi publik rencana pembangunan. Jadi itulah yang itulah yang merupakan tahapan persiapan Bapak dan Ibu. Nah, setelah konsultasi publik dan Bapak dan Ibu sepakat, dikeluarkannya penetapan lokasi oleh Gubernur. Dan kami dari tiap tim persiapan selesai tugasnya sampai penetapan lokasi Gubernur. Dan itu nanti akan diumumkan di kantor kecamatan atau kantor desa atau di tempat-tempat umum bahwa penetapan lokasi gubernurnya sudah keluar. Itu seperti itu. Nah, tahapan ini Bapak Ibu. Setelah instansi yang memerlukan tanah kemudian akan menyampaikan ke Kanwil, kemudian Kanwil akan menugaskan ke kantor pertanahan. Nah, nanti di kantor pertanahan akan dibentuk pelaksana pengadaan tanah. Nanti itu ada tim yang merupakan gabungan selain dari petugas atau pejabat di PPN, juga tentu akan melibatkan atau anggotanya juga terdiri dari Pemda instansi setempat, termasuk Pak Camat, Pak Kades itu menjadi anggota tim P2T. Kemudian setelah dibentuk pelaksana pengadaan tanah yang akan nanti melaksanakan tahapan pengadaan tanah ini, kemudian Kepala Kantor Pertanahan juga akan membentuk Satgas A dan Satgas B. Satgas A akan bertugas untuk mengukur dan memetakan bidang tanah Bapak Ibu yang terkena. Akan diukur bidang per bidang dan batas kelilingnya juga akan diukur. Nanti Satgas A ini hasilnya pengukuran dan pemetaan akan dituangkan dalam daftar nominatif namanya. Daftar PBT, maaf ya, peta bidang tanah, yang nanti bersamaan dengan hasil dari Satgas B yang akan melakukan inventarisasi, identifikasi, bukti kepemilikan dan data lainnya di bidang tanah Ibu yang nanti akan dituangkan dalam daftar nominatif. Jadi segala sesuatu yang berada di tanah Bapak dan Ibu yang terkena
itu akan diinventarisasi, baik bangunan, tanaman, tegakan seperti tadi yang disampaikan Pak Camat, safety plan-nya ada berapa, itu akan diinventarisasi. Makanya mohon nanti apabila saatnya tiba, Satgas A ataupun Satgas B turun ke lapang, diharapkan Bapak Ibu hadir di tanah Bapak Ibu yang terkena. Jadi inventarisasi, identifikasi apa saja bangunan, tegakan, tanaman yang ada di bidang Bapak Ibu tidak akan terlewat untuk dicatat di daftar nominatif. Kemudian apakah status tanahnya juga nanti akan dicatat. Kemudian dibebani hak tanggungan atau tidak kalau sudah bersertifikat, ataupun AJB biasa juga ada yang sudah di bank ya, itu nanti juga akan diinventarisasi oleh petugas. Kemudian setelah ada hasil pengukuran, pemetaan, inventarisasi, identifikasi dari Satgas A dan Satgas B, akan diumumkan PBT dan daftar nominatif di kantor desa atau di tempat pembangunan atau di kecamatan untuk disampaikan pada warga selama 14 hari kerja oleh instansi yang memerlukan tanah, dan kemudian disampaikan ke ketua pelaksanaan pengadaan tanah untuk ditetapkan siapa appraisal nanti yang menilai bidang tanah Bapak Ibu. Itu adalah suatu pejabat independen. Jadi kita dari P2T, BPN ataupun dari instansi yang memerlukan tanah, PUPR, terhadap nilai-nilai yang dinilai oleh KJPP atau appraisal tidak akan dapat ikut campur berapa nilainya terhadap bidang-bidang tanah Bapak Ibu. Yang dapat kami P2T pelaksana pengadaan tanah lakukan adalah berikan informasi yang sebenar-benarnya, secermat-cermatnya akan kami sampaikan di daftar nominatif, jangan sampai ada yang terlewat. Mengenai nilai berapanya bidang per bidang yang terkena dari bidang Bapak Ibu, itu adalah sepenuhnya kewenangan dari appraisal atau kantor jasa penilai publik itu. Kemudian setelah KJPP tersebut melakukan pekerjaannya selama 30 hari untuk melakukan penilaian terhadap bidang Bapak dan Ibu, maka KJPP atau appraisal akan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang memerlukan tanah dan kepada pelaksana pengadaan tanah, ketua pelaksana pengadaan tanah, untuk disampaikan kepada Bapak Ibu pihak yang berhak. Nanti kami P2T punya waktu 30 hari untuk mengundang Bapak Ibu melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian. Karena nilainya sudah ada dari appraisal, yang kita laksanakan adalah menyampaikan hasil tersebut kepada Bapak Ibu untuk musyawarah bentuk. Bentuknya apa? Undang-undang menyatakan bahwa selain uang nanti yang akan ditawarkan oleh P2T, juga bisa tanah pengganti atau relokasi atau saham atau bentuk lain yang disepakati. Jadi bentuknya yang ditawarkan. Tapi yang disampaikan nanti penawarannya adalah bentuknya uang. Kalau nilainya itu hasil dari appraisal ya Pak. Nah, jika Bapak Ibu nanti setelah dibuka amplopnya sepakat, maka kami akan melakukan validasi untuk diajukan pembayaran uang ganti kerugiannya. Kenapa uang ganti kerugian bukan ganti untung katanya? Yang jelas dalam undang-undang adalah bunyinya bentuk uang ganti kerugian.
ganti kerugiannya apa? Bentuknya itu ada tadi uang, tanah pengganti dan lain sebagainya. Kenapa ganti kerugian? Karena pengadaan tanah adalah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang berhak. Gitu. Jadi nanti appraisal akan mengeluarkan istilahnya nilai penggantian wajar. Yang dinilai ada kerugian fisik non fisik. Tadi Bu Aida udah menyampaikan ya. Ada fisik non fisik. Kalau fisik Bapak Ibu bisa lihat ya. Tanahnya berapa nilainya? Bangunannya berapa nilainya? Kemudian safety tank, tegakan tanaman berapa nilainya? Itu ada. Kemudian non fisik ada kerugian non fisik itu ada kalau rumah tinggal adalah solatium, kerugian emosional. Kalau kerugian usaha itu adalah kerugian premium yang akan dinilai oleh appraisal. Bapak Ibu sudah berapa lama tinggal menempati rumah tinggal Bapak Ibu, itu akan dihitung solatiumnya. Kemudian berapa kerugian usaha Bapak Ibu, itu akan dinilai istilahnya kerugian premiumnya. Kemudian juga ada kerugian, ada yang penggantiannya nanti mendapatkan insentif pajak. Kalau Bapak Ibu jual langsung, jual beli tanah langsung, Bapak Ibu pasti terkena PPh, BPHTB. Nah, karena ini yang beli istilahnya ya, kalau bahasa ininya, bahasa pasarnya itu adalah negara, maka pajak juga diberikan, insentif dimasuk ke nilai ganti kerugian tersebut. Tanah di tempat lain, di situ sudah ada juga nilai transaksi PPAT yang ada dimasukkan ke nilai ganti kerugian tersebut. Makanya kenapa disebut ganti untung kalau menurut Pak Jokowi? Karena semua hal fisik, non fisik, insentif pajak dan nilai transaksi untuk PPAT sudah dimasukkan ke nilai tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu tidak sepakat, nilainya masih kurang nih katanya gitu kan, misalnya. Nah nanti itu juga undang-undang membuat ketentuan, Bapak Ibu dipersilahkan dalam waktu 14 hari kerja untuk menyampaikan keberatan ke pengadilan negeri setempat. Nah, jika Bapak Ibu tidak menyampaikan keberatan dalam waktu 14 hari kerja, maka Ketua P2T akan menitipkan di pengadilan uangnya. Nanti kalau sudah dititipkan, mekanismenya Bapak Ibu nanti mengambilnya di pengadilan. Itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sepakat dan kemudian menyetujui nilai yang sudah ditawarkan, maka P2T akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk pelepasan haknya dan pemberian uang ganti kerugian. Jadi jika Bapak Ibu sudah setuju, maka kami P2T akan memvalidasi, menyampaikan kepada PPK untuk dibayar dan kemudian akan dibayarkan, diberikan uang ganti kerugiannya dan sekaligus pelepasan haknya. Nah, setelah semua tahapan itu selesai, maka nanti tahapan terakhir yaitu kami P2T akan melakukan penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Mungkin demikian.